Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mimbar tub dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia masih berada di puncaknya. Bahkan Indonesia hari ini dikatakan sebagai epicentrum dunia penyebaran COVID-19. Bahkan jumlah kematian akibat COVID-19 di Indonesia itu tertinggi di dunia ya. Kemarin ya, tanggal 3 Agustus 2021 tercatat lebih dari 1.500 kematian ya. 1.500 kematian lebih. Ini mengalahkan Brazil yang berada di posisi kedua yang hanya mencatat 1.200 kematian ya. Ini menunjukkan juga jumlah kematian akibat COVID-19 selama pandemi ini diakumulasikan sudah mencapai 98.900 lebih ya, mendekati angka 100.000 untuk angka kematiannya. Dan untuk angka konfirmasi positif sebanyak ya, di tanggal kemarin 3 Agustus itu 33.900 lebih ya. Ini juga lumayan tinggi. Melihat keadaan yang demikian dan kemudian PPKM terus berlanjut ya, tanpa ada kejelasan jaminan sosial ya, jaminan kebutuhan dasar rakyat, membuat kita semakin menjerit ya. Kemarin Pak Jokowi bilang bahwa bagaimana mau lockdown ya, mau lockdown, kita semi lockdown aja rakyat sudah menjerit, bagaimana kita tidak menjerit ya. Sedangkan jika diterapkan lockdown atau karantina wilayah atau karantina kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 jelas ya, ketika dilaksanakan lockdown atau karantina wilayah lah, terserah mau pakai bahasa apa, jika tidak mau bahasa lockdown yang ngerti sebenarnya sama, itu kewajiban pemerintah itu adalah menjamin ya kebutuhan dasar, yaitu makan, minum dan sebagainya itu rakyat ya di wilayah yang diadakan karantina itu, termasuk hewan ternak atau hewan peliharaan itu dijamin makannya oleh pemerintah. Jadi sebenarnya PPKM ini entah apa namanya itulah, mulai dari PSBB transisi, PSBB ketat, PPKM mikro makro dan sebagainya, itu adalah alasan pemerintah ya ingin melockdown suatu wilayah, untuk melockdown ya itu, tapi lari dari tanggung jawab atau kewajiban untuk menghidupi rakyatnya. Ya gimana rakyat tidak menjerit ya, rakyat disuruh di rumah ya, kerja di rumah atau tidak keluar kemana-mana, tapi untuk makannya itu cari sendiri-sendiri, ya menjeritlah. Apalagi untuk pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima dan sebagainya, ya menjerit jelas mereka. Apalagi dengan sikap ya, beberapa kemarin di pas PPKM darurat ya, tanggal dari mulai Juli sampai dari mulai 2 Juli sampai 20 Juli kemudian perpanjang itu, bagaimana sikap ya aparat di lapangan, mulai dari menyiram pedagang, kemudian mengambil paksa dagangannya, sampai kemudian tukang sate itu diambil dagingnya, dan bahkan kejadian ribut-ribut pun banyak, hingga kemudian pedagang sampai marah kemudian menyiramkan air panas ke petugas, atau sampai terjadi kemudian pemukulan terhadap pemilik ya, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan. Itu juga arogansi petugas juga sangat parah. Di saat seperti ini ya, presiden ya yang katanya di awal-awal kemudian bilang sense of krisisnya mana, kemudian malah melakukan pengecatan ulang terhadap pesawat kepresidenan yang urgensitasnya itu tidak ada ya. Keurgensian ya, walaupun kata ngabalin itu salahnya di mana ya, pengecatan ulang itu biaya cuma 2 miliar. 2 miliar itu kalau diberikan kasih makan ke orang-orang yang benar membutuhkan selama pandemi itu masih berguna bos ya, dibandingkan itu. Walaupun kemudian Kepala Sekretariat Presidenan dari Budi Hartono mengatakan bahwa anggaran untuk pengecatan ulang ini sudah dianggarkan, bahkan rencananya sejak tahun 2019, tapi kan semuanya bisa direposisi, bisa diatur ulang ya, padahal untuk COVID semuanya fokus ke COVID-19. Tapi memang rezim ini ya, pemerintahan Presiden Joko Widodo ini memang tidak pernah ya serius ya. Bahkan semua pengamat ya, kebijakan publik dan semua peneliti luar negeri itu mengatakan bahwa Indonesia bisa dikatakan sebagai nantinya akan negara yang paling akhir keluar dari krisis pandemi COVID-19 ya.
memang penanganannya amburadul ya, dan kebijakan memang dari awal tuh, kebijakan di awal tuh yang salah itu. Kenapa di awal-awal itu kita lebih mementingkan ya ekonomi, politik ya, dibandingkan kesehatan rakyat ya. Yang jelas-jelas sekarang menurut para ya, ekonom ya, padahal jika dihitung biaya-biaya untuk lockdown ya, waktu-waktu awal-awal pandemi itu, lockdown untuk misalnya Jakarta atau Pulau Jawa ya, yang memang pada awalnya itu di Pulau Jawa itu lebih murah itu dibandingkan sekarang anggaran yang sudah digelontorkan lebih dari 1.000 triliun. Itu untuk mana aja, belum lagi korupsi para politikus ya, para pejabat di atas, termasuk ya yang paling parah itu ya bagaimana korupsi bansos oleh Menteri Sosial yang merupakan kader PDIP ya, yang wakil bendahara ya, Juliari Peter Batubara itu, yang kemarin tuntutannya itu benar-benar ringan ya, padahal seorang Firly Bahuri sudah mengancam ya, jika kemudian berani korupsi di masa pandemi hukuman adalah hukuman mati ya. Ini faktanya jaksa KPK yang menuntut Juliari Peter Batubara itu hanya menuntut 11 tahun penjara, dan pasti ya biasanya vonis hakim berkurang ya. Kita lihat saja bagaimana kemarin Jaksa Pinangki ya, Jaksa Pinangki dan juga Joko Chandra hukumannya pun mendapat diskon yang besar-besaran ya. Joko Chandra mendapatkan diskon 30% ya dari masa hukumannya, 3 banding. Kemudian Jaksa Pinangki tidak tanggung-tanggung mendapatkan diskon pengurangan masa tahanan 60%. Dan hari ini jelas ya, pengecetan pesawat kepresiden itu urgensitasnya itu kurang ya. Bahkan menurut Bushra Muqaddas ya, salah satu pimpinan di PP Muhammadiyah, menjelaskan bahwa pengecetan ulang pesawat di masa pandemi itu jelas absurditas ya, absurd sekali lah ya, intinya nggak ada urgensinya sama sekali, jelas ya. Walaupun kemudian istana mengeluarkan berbagai pendapat bahwa ini sudah direncanakan 2019 ya, dan ini untuk kebanggaan bangsa kita, presiden ya, dengan sesuai dengan di bulan ini, bulan Agustus ya, ulang tahun HUT RI ke-76, warnanya merah putih dan sebagainya. Sebenarnya tidak urgent lah, yang urgent itu memang jika pesawat itu rusak benar-benar harus ada perbaikan ya itu ya. Sedangkan pengecetan ini kan biayanya lumayan lah, jangan bilang angka 2 miliar ya, 2 miliar itu kalau diberikan untuk rakyat ya yang benar-benar membutuhkan, itu bermanfaat sekali apalagi di tengah masa pandemi seperti ini. Dan di masa pandemi ini seperti ini juga Kementerian Mendikbud ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristekdikti ya, panjang banget ini namanya karena sudah digabung ya, itu mengeluarkan anggaran, meminta anggaran ya untuk pembelian laptop ya untuk belajar. Seperti itu per laptop tuh 10 juta, dan ternyata spek laptopnya itu harga 3 sampai 4 jutaan. Itu kan yang buat kita kesel juga, markupnya gede banget ya. Dan ini jelas ya, proyek ini adalah proyek untuk pengusaha, jelas ya, untuk membangkitkan pengusaha yang terpuruk selama pandemi ya. Ya jelas lah kalau memang anggaran 10 juta ya, spek laptopnya yang jelas lah speknya dan perangkat-perangkatnya. Ini mah jelas-jelas mau markup lah. Jangan sampai nih lolos juga ini, kita terlewatkan dengan sumbangan yang belum jelas 2 triliun ya, yang kemudian oleh buzzer itu digoreng, dibilang ini 2 triliun loh, bukan 2 miliar, dan bukan campur pasir, kemudian membanding-bandingkan dengan umat Islam yang selama ini menyumbang ke Palestina dan sebagainya. Hello, emang selama ini buzzer itu apa kontribusinya untuk Indonesia? Hanya sebagai pengacau kau ini. Jadi jelas ya, rakyat itu butuh sehat, bukan butuh cat pesawat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.